Setelah nama Cheng Niu terkenal di seluruh Suzaku, semua orang menjadi penasaran dengan identitas Cheng Niu yang sebenarnya. Di saat Chihu kembali dari alam surgawi dan tiba di planet Suzaku 3 bulan yang lalu, banyak orang yang datang ke klan iblis raksasa untuk bertanya kepada Chihu tentang identitas Cheng Niu. Bahkan negara Suzaku mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Cheng Niu kepada Chihu. Chihu pada awalnya tidak mengatakan apapun tentang Cheng Niu, namun utusan dari Suzaku terus menekan Chihu, dan pada akhirnya Chihu mengatakan, "Aku tidak tahu nama sebenarnya orang ini, aku hanya tahu bahwa dia disebut Cheng Niu." Kultivasi orang ini tidak terduga, dan karena dendamnya dengan Hongdi, aku tidak tahu alasannya. Namun, dari apa yang aku lihat, Hongdi lah yang terus bertindak melawannya. Pada akhirnya, Cheng Niu terpaksa bertindak juga. Jika aku mengatakan kebohongan, maka biarkan jiwaku menghilang. Setelah mengatakan itu, Chihu melakukan kultivasi pintu tertutup, dan menghindari orang yang terus berdatangan. Berita yang disampaikan Chihu itu juga langsung menyebar, dan membuat nama Cheng Niu semakin terkenal. Setelah kekuatan Hongdi pulih, Hongdi mengirim pesan melalui Suzaku, yang berisi tentang Hongdi menantang Cheng Niu untuk kembali bertarung dengan Hongdi. Sementara itu semua orang penasaran dengan identitas Cheng Niu yang sebenarnya. Di sisi lain, di sebuah sekte kecil di negara peringkat 4, saat ini Xiao Niu anak dan Niu sudah besar. Xiao Niu pun bergumam pada dirinya sendiri, Cheng Niu, itu adalah nama ayahku. Namanya adalah Cheng dan Niu. Di sisi lain di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat saat Wang Lin memasuki alam surgawi. Saat ini di tempat itu sedang hujan. Tak lama kemudian, seorang pria tua dan wanita muda berusia 17 tahun sedang terbang di tempat itu. Wanita muda itu mengatakan, "Guru, bepergian dalam hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual, jadi ini adalah metode pelatihan yang baik." Kemudian pria tua itu tertawa dan mengatakan, "Benar. Jika kamu tetap rajin, kamu akan bisa mencapai tahap core formasi dalam 10 tahun." Mendengar hal itu, wanita muda itu bertanya, "Guru, menurutmu apa tingkat kultivasi yang telah dicapai Cheng Niu yang bisa membuat satu tangan Hongdi terputus? Apakah dia telah mencapai tahap soul transformasi yang legendaris?" Mendengar hal itu, pria tua itu menjawab, "Cheng Niu adalah senior yang jauh di atas kita. Namun, aku mengira kalau orang ini berada di tahap akhir soul formasi. Karena jika Cheng Niu sudah berada di tahap soul transformasi, Hongdi tidak akan kehilangan satu tangan, tapi dia akan mati." Tepat setelah pria tua itu mengatakan hal itu, sebuah pusaran muncul di langit. Pria tua yang melihat pusaran langsung meraih muridnya, dan langsung mundur. Pria tua itu langsung membuat sebuah perisai cermin untuk melindungi mereka berdua. Namun perisai itu langsung hancur, dan di sebuah pusaran tiba-tiba Wang Lin muncul. Wang Lin pun bergumam, "Planet Suzaku, aku kembali." Kemudian Wang Lin melihat pria tua dan wanita muda yang ada di sana. Wang Lin pun bertanya, "Rekan kultivator, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Suzaku akhir-akhir ini?" Setelah mengatakan itu, Wang Lin berpikir kalau Hongdi yang kehilangan satu tangannya akan menyebabkan masalah, setelah kembali ke planet Suzaku. Kemudian pria tua itu dengan hormat mengatakan, "Senior, banyak hal telah terjadi di Suzaku belakangan ini. Aku ingin tahu berita yang mana yang senior maksud?" Wang Lin pun menjawab, "Ceritakan semua yang telah terjadi." Di saat pria tua itu mau berbicara, muridnya yang perempuan langsung mengatakan, "Berita terbesar adalah, tentu saja, orang yang bernama Cheng Niu." Mendengar hal itu, Wang Lin terkejut dan menyadari apa artinya itu. Kemudian wanita muda itu kembali menjelaskan, "Itu benar. Hal terbesar di Suzaku saat ini adalah Cheng Niu. Hongdi kehilangan satu tangannya karena dia." Mendengar hal itu, Wang Lin tidak kaget, dan sudah menduga hal itu. Wang Lin kembali bertanya, "Seperti apa rupa Cheng Niu ini? Apakah dia diincar oleh Suzaku?" Di saat wanita itu mau menjawab, pria tua menghentikan muridnya, dan pria tua itu mengatakan, "Senior, Suzaku tidak mengirim perintah apapun untuk menangkap Cheng Niu." Setelah mendengar penjelasan mereka, Wang Lin memberikan hadiah sebotol pil pada wanita muda itu, dan mengatakan kalau pil itu akan membantu wanita muda itu mencapai tahap core formasi. Setelah memberikan pil itu, Wang Lin pergi dari sana. Setelah Wang Lin pergi, pria tua itu menghela napas lega. Kemudian wanita muda itu bertanya pada gurunya pil apa itu. Pria tua itu langsung memeriksa pil di dalam botol, dan langsung terkejut. Pria tua itu pun langsung membawa muridnya pergi dari sana. Kemudian muridnya itu kembali bertanya pil apa itu. Pria tua itu mengatakan kalau pil itu sangat berharga bagi kultivator core formasi. Oleh karena itu, dia mengira kalau Wang Lin pasti orang yang sangat kuat, karena memberikan 3 pil itu secara cuma-cuma. Mendengar hal itu, wanita muda itu terkejut. Di sisi lain, Wang Lin yang terus terbang dia berencana untuk kembali ke negara Chu untuk bertemu Ling Wan, karena dia sudah lama tidak menemuinya.
Kemudian Wang Lin bergumam kalau dia seharusnya sudah lama tiba di Suzaku, namun karena tungku kembalinya ada masalah, jadi Wang Lin dikirim ke planet terpencil yang dekat dengan planet Suzaku, dan planet itu adalah bulan. Oleh karena itu, Wang Lin baru sampai ke planet Suzaku hari ini, dan seharusnya dia sudah tiba di Suzaku sama seperti Chihu. Kemudian Wang Lin menatap bulan, karena saat berada di bulan, Wang Lin merasakan kekuatan misterius yang ada jauh di bawah tanah bulan. Wang Lin pun mengira jika tingkat kultivasinya sudah lebih kuat, dia akan kembali ke planet bulan untuk memeriksanya. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin terus terbang dan karena jarak negara Chu sangat jauh, Wang Lin harus menggunakan beberapa formasi teleportasi kuno. Wang Lin mengira jika dia bisa menggunakan kompas bintangnya itu di Suzaku, maka dia akan cepat sampai di negara Chu. Namun kompas bintangnya itu hanya bisa digunakan di kekosongan, atau di luar angkasa saja. Kemudian Wang Lin mengeluarkan topi jerami, dan berpikir untuk mempelajari larangan yang ada di topi jerami setelah tiba di negara Chu. Wang Lin juga akan mempelajari larangan dari pedang milik murid sekte pedang Daluo, agar bisa menambahkan banyak larangan pada bendera larangannya. Wang Lin juga harus melakukan kultivasi pintu tertutup, untuk mencapai tahap menengah soul formasi. Wang Lin mengira kalau dia harus cepat bertambah kuat, untuk melindungi dirinya sendiri, karena menurut Wang Lin, ancaman terbesarnya adalah Tuo Shen yang ada di tanah dewa kuno. Oleh karena itu, Wang Lin harus lebih kuat sebelum Tuo Shen bisa keluar dari tanah dewa kuno. Kemudian Wang Lin memikirkan calon gurunya, yaitu Tian Yunzi. Wang Lin tidak menyangka akan bertemu dengan Tian Yunzi di alam surgawi, dan Wang Lin baru tahu kalau Tian Yunzi adalah musuh sekte pedang Daluo. Wang Lin yang melihat kekuatan Ling Tianho sangat kuat, dia mengira kalau Ling Tianho berada di tahap ascendan, karena Wang Lin belum pernah melihat kultivator tahap ascendan. Wang Lin mengira kalau kekuatan Ling Tianho berada di bawah Tian Yunzi. Oleh karena itu, Wang Lin penasaran dengan tingkat kultivasi Tian Yunzi, yang mau menerima Wang Lin menjadi muridnya. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin tiba di salah satu formasi teleportasi kuno. Di saat Wang Lin mau mengaktifkan formasi teleportasi kuno itu dengan batu roh kualitas tinggi, Wang Lin berpikir apakah dia bisa menggunakan giok langit untuk menggunakan formasi teleportasi tersebut. Saat Wang Lin meletakkan giok langit di formasi teleportasi, tiba-tiba sebuah gambar peta muncul di depan Wang Lin, dan ada total 8 titik yang menyala di dalam peta. Wang Lin pun menunjuk salah satu titik dan tiba-tiba dia langsung dipindahkan sangat jauh ke tempat yang dekat dengan wilayah Laut Setan. Melihat hal itu, Wang Lin mengira kalau dia telah dipindahkan jutaan kilometer jauhnya. Jarak itu yang biasanya bisa ditempuh dalam sebulan, namun hanya bisa dilalui dalam sekejap dengan menggunakan giok langit untuk menggunakan formasi teleportasi. Wang Lin pun mengira jika dia menggunakan batu roh kualitas tinggi, formasi teleportasi itu hanya bisa membuka satu lokasi. Sedangkan jika dia menggunakan giok langit, formasi teleportasi itu bisa membuka semua lokasi yang terhubung dengan formasi teleportasi yang ada di Suzaku. Dengan begitu Wang Lin bisa sampai dalam sekejap ke tempat yang sangat jauh yang Wang Lin inginkan. Namun meski satu kali menggunakan formasi teleportasi, itu membutuhkan 10% dari giok langit. Wang Lin mengira karena giok langit itu sangat berharga, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti itu. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin terbang dan pergi dari sana. Di perjalanan, Wang Lin menyentuh gelang perangkap di tangannya, dan berpikir kalau saat ini katak petir sudah terluka parah, saat bertarung dengan Hongdi. Wang Lin penasaran apakah Limuan bisa menyembuhkan katak petir dengan bantuan pil, setelah dia sampai di negara Chu. Di sisi lain, saat ini Limuan yang berada di Sekte Awan Langit di negara Chu, Limuan sedang duduk dan bermain musik sitar.